Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistik pertemuan 19. Halo, saya Wika Nandayana Narendro dari 02 SAKP 016. Saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Pendahuluan dulu, distribusi Poisson adalah sebuah bentuk distribusi probabilitas yang digunakan ketika jumlah percobaannya sangat banyak, namun peluang terjadinya sangat kecil. Sebenarnya, kasus ini dapat diselesaikan oleh distribusi binomial. Namun, seperti yang sudah tadi dibilang, jumlahnya itu biasanya sangat banyak. Bisa sampai ribuan, bisa sampai eh, ratus ribuan, tidak ada limitnya. Namun, peluang terjadinya sangat kecil. Sangat kecil ini dalam artian bisa 0,0000 sekian. Nah, di sini inilah yang menyebabkan kurangnya efektivitas dalam mengerjakan soal kasus ini dengan distribusi binomial. Soalnya angkanya yang terlalu banyak. Maka dari itu dapat kita menggunakan distribusi Poisson untuk eh, menanggulangi hal ini. Rumusnya adalah sebagai berikut. Fx adalah mu, bisa dikatakan juga lambda, mu pangkat x dikali e pangkat min mu dibagi x faktorial, di mana E ini adalah konstanta angka tetap yaitu 2,7218, kemudian X adalah banyaknya keberhasilan percobaan, mu adalah rata-rata keberhasilan yang bisa dihitung dengan mengalikan N dan P, kemudian N adalah banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan. Misalkan kita mencoba sebanyak 4.000 kali, dan yang berhasil hanya 2 kali. 4.000 ini adalah banyaknya jumlah percobaan, N-nya, sedangkan 2 kali yang berhasil itu adalah X-nya, banyaknya keberhasilan pada percobaan. Nah, contoh kasusnya itu seperti apa aja sih? Sebenarnya ada banyak, tapi ini ada beberapa contoh yang bisa diambil, yaitu salah ketik sebuah buku. Jumlah salah ketik kata dalam sebuah buku biasanya jauh lebih sedikit dari keseluruhan kata yang ada di dalam buku tersebut. Contoh bukunya itu adalah buku novel dengan 7.000 kata, ditemukan kesalahan ketik kata yaitu 10 kata saja. 10 dibandingkan 7.000 itu kan sangat besar. Nah, inilah yang dimaksud. Kemudian kecelakaan di jalan. Pada sebuah jalan, jumlah mobil yang pernah melintas dari jalan itu dibandingkan dengan jumlah mobil yang pernah kecelakaan di jalan tersebut, itu bedanya selisihnya jauh sekali juga. Sama halnya dengan pasien UGD di dalam rumah sakit. Orang-orang yang berkunjung dalam rumah sakit, jumlah pasien yang akan dimasukkan ke dalam UGD sangat sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan total orang-orang yang mengunjungi rumah sakit tersebut. Customer support juga. Jika kalau jika kita membeli eh, contoh kartu SIM pada jika contoh kita membeli kartu SIM, eh, peluang sese peluang seseorang untuk meminta pelayanan pada customer support atau customer service karena adanya masalah atau sebagai macamnya, itu biasanya jauh lebih sedikit dari keseluruhan orang yang pernah membeli atau memakai barang tersebut. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Dari 50 buku yang dihasilkan sebuah percetakan, terhitung jumlah kecacatan cetak halaman memiliki probabilitas sejumlah 0,03. Tentukan probabilitas dari 3 buku yang akan mengalami kecacatan cetak. Kita sudah bisa lihat ini dari 50 buku, berarti ini jumlahnya, jumlah totalnya. Memiliki probabilitas sejumlah 0,03, berarti ini P-nya. Nah, tentukan probabilitas dari 3 buku. Ini 3 dari 50 buku, maka ini X-nya. Oke, kita langsung tulis N, P, X. Ini diketahuinya 50, 0,03, sama X-nya itu adalah 3. Nah,
Kita masukin dulu rumusnya. min mu kali mu X kuadrat dikuadratkan X. Iya, maaf. Pangkat min mu dikali mu pangkat X. Kemudian dibagi X faktorial. Nah, di sini masih belum bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena mu-nya belum ada. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mu dapat dicari dengan mengalihkan N dengan P. Kebetulan ada nih N sama P-nya. Berarti 50 dikali 0,03. Nah, 0,03 dikali 50 sama dengan 1,5 ya. 1,5. Kita tulis dulu di sini agar tidak kelupaan ya. Nah, kemudian bisa langsung kita masukkan sekarang rumusnya karena sudah lengkap. Dipangkatkan min 1,3 dikali 1,3 pangkat X. X-nya berapa? X-nya 3. Dibagi X faktorial, sorry. X-nya kan udah ada nih. Jadi 3 faktorial. Ini bisa kita langsung masukkan ke dalam kalkulator. Kurung buka X kuadrat. min X kurung buka X pangkat min 1,5 dikali 1,5 pangkat 3 kurung tutup dibagi 3 faktorial. Seperti ini. Kemudian bisa kita cek jawabannya. Jadi jawabannya 0,1255. Nah, maka probabilitas dari 3 buku yang akan mengalami kecacatan cetak sebesar 0,1255. Ini adalah jawabannya. Nah, lanjut ke soal yang berikutnya. Peluang anak mengalami gejala intoleransi laktosa ketika minum susu adalah 0,0004 dari 5.000 anak. Seperti yang tadi sudah dibilang, ini itu banyak sekali jumlahnya. Sedangkan ini kecil sekali, 0,0004. Jika kita menggunakan distribusi binomial, akan kurang efektif soalnya banyak yang ditulis. Sedangkan kita di sini menggunakan mu saja, di mana mu itu dirumuskan dengan N kali P, ini N-nya, ini P-nya. Kita bisa langsung kalikan 5.000 dikali 0,0004. Coba kita pakai kalkulator. 5.000 dikali 0,0004 itu 2, cuman 2. Maka kita hanya akan menggunakan angka 2 ini. Tidak usah menulis 5.000 atau 0,0004 lagi. Jadi lebih efektif. Nah, ini di sini ada 2 soal. Disuruh cari peluang untuk 1 anak dan 3 anak. Berarti ini kalau misalnya X-nya 1, ini kalau misalnya X-nya 3. Nah, kita cari yang X-nya 1 dulu. N kali P. Kan ini udah ya, ini mu-nya kan. Jadi kita bisa langsung masukin rumus. Mu X faktorial sama dengan mu-nya 2 ya. 2 dikali 2. X-nya tadi kalau misalnya yang A itu 1. Berarti 1 faktorial. Bisa kita langsung masukkan ke dalam kalkulator. Pangkat min 2 dikali 2 pangkat 1. Pangkat 1 kurung tutup dibagi 1 faktorial. Seperti ini, kemudian jawabannya adalah segitu ya. 0,2706.
Kemudian yang B, itu di mana yang dicari itu 3 anak ya, berarti X-nya adalah 3. Langsung saja kita masukkan ya, min 2 kali 2. Nah, X-nya ini kan 3 ya, jadi 2 pangkat 3, 3 faktorial. Kita bisa langsung masukkan ke dalam kalkulator, kurung buka, X pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Jadinya 0,1804. Nah, maka peluang anak mengalami ini pada satu anak itu 0,2706. Sedangkan untuk 3 anak, ini peluangnya 0,1806. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Eh, Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Rumah Sakit ABC mencatat rata-rata pasien yang memasuki UGD setiap hari adalah 5. Tentukan probabilitas untuk 2 orang sama 3 orang. Nah, kita bisa lihat ini 5 adalah rata-ratanya. Berarti kita nggak usah nyari mu lagi, soalnya udah tersedia. Mu-nya ini udah pasti 5. Oke? Nah, kemudian langsung saja kita masukkan, berarti ini adalah X-nya 2, sedangkan yang B adalah X-nya 3. X-nya 2, X-nya 3. Nah, langsung kita masukin mu-nya berapa? 5 kali 5 pangkat X-nya 2. 2 faktorial. Nah, kemudian ini min 5, 5, X-nya 3. 3 faktorial. Nah, kita bisa langsung masukkan. Ini berarti hasilnya 0,084. Kemudian yang B adalah 0,140. Maka probabilitas untuk 2 orang memasuki UGD adalah 0,084, sedangkan peluang untuk 3 orang memasuki UGD adalah 0,140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang distribusi binominal. Distribusi binominal adalah suatu distribusi probabilitas diskret yang digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan dalam n percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, di mana diulang sebanyak n kali percobaannya. Yang kedua, dalam tiap hasil percobaan dibedakan jadi 2, yaitu kejadian sukses dalam simbol S dan kedua adalah kejadian gagal dengan simbol G. Yang ketiga, jika probabilitas terjadinya kejadian sukses sama dengan S dan kejadian gagal sama dengan G, yaitu P sama dengan sukses sama dengan PS dan P dan gagal. PG sama dengan 1 dikurangi P sama dengan Q adalah tetap pada setiap percobaan tersebut diulang. Yang keempat dan terakhir, apabila semua hasil itu muncul dan pasti saling bebas antara satu dengan yang lain. Soal. Sebuah uang logam yang seimbang dilemparkan sebanyak 100 kali. Misalnya muncul sisi gambar disebut kejadian sukses. Kemudian muncul sisi angka disebut kejadian gagal. Maka P sukses, P sama dengan S, 1 dibagi 2 sama dengan P, P gagal sama dengan PG, 1 dibagi 2 sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan Q. Bersifat tetap kejadian sukses dan kejadian gagal adalah bebas atau sama lain dari
percobaan pertama ke percobaan kedua. Karena berlaku P sama dengan S, NG sama dengan PS dikali PG, percobaan pelemparan sebuah uang logam ini disebut distribusi binomial. Berikutnya dengan saya, Siti Maria Fumuhi, akan menjelaskan tentang distribusi hipergeometrik. Banyak persoalan kombinasi yang dapat dirumuskan menjadi bentuk distribusi hipergeometrik. Sebagai contoh, apabila mempunyai populasi dengan N terdiri dari dua jenis, yaitu jenis warna merah dengan N1 dan sisanya warna jenis putih dengan N-N1. Pada populasi itu, kita ambil sampel acak sebagai N tanpa pengembalian. Tentu saja, sampel yang diperoleh juga terdiri dari dua jenis, yaitu jenis warna merah dan jenis warna putih, seperti gambar berikut ini. Dimisalkan bahwa X sama dengan K menunjukkan banyak jenis warna merah yang terambil, sehingga dalam sampel sebanyak N itu akan terdapat sampel jenis warna merah sebanyak K dan terdapat sampel jenis warna putih sebanyak N-K, di mana K sama dengan 0,1,2 sampai N. Dengan demikian, banyaknya sampel yang diperoleh adalah kombinasi N yang diambil N, yaitu NN. Banyak sampel jenis merah yang terambil adalah kombinasi N1, yang diambil K, yaitu N1K. Dan banyaknya sampel jenis putih yang diperoleh adalah kombinasi N-N1, yang diambil N-K, yaitu N-N1, N-K. Maka banyaknya kombinasi semua sampel adalah N-1K, N-1N1, N-K. Sehingga probabilitas yang digunakan dalam memperoleh sampel jenis warna merah sebanyak X sama dengan K, seperti gambar berikut, di mana K sama dengan 0,1,2 sampai N, probabilitas P dalam kurung X sama dengan K pada rumus di atas disebut dengan distribusi hipergeometrik atau distribusi hipergeometris. Dalam contoh, suatu kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Apabila diambil 3 bola secara acak, tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, dan 3 bola merah. Penyelesaiannya, N1 banyaknya bola merah 10, N2 banyaknya bola putih 5, N banyaknya bola sama dengan N1 plus N2 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. N banyaknya sampel yang diambil. Misalkan X sama dengan banyaknya bola merah yang diperoleh. Kombinasi bola merah yang diperoleh adalah 10K. Kombinasi bola putih yang diperoleh adalah 5, 3 min K. Kombinasi semua sampel yang diperoleh adalah 15, 3. Maka probabilitas untuk memperoleh banyaknya bola merah X sama dengan K dalam sampel sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 10K 5 min 3 per 15, 3, dengan K sama dengan 0,1,2,3, sehingga diperoleh P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 10,053 per 15,3 sama dengan 10 per 455 sama dengan 0,02197. Berikutnya, P dalam kurung X sama dengan 1, 10,151 per 15,3 sama dengan 100 per 455 sama dengan 0,21978. Untuk perhitungan P dalam kurung X sama dengan 2 sama seperti yang pertama, cuma kita ubah angkanya aja. Di bagian 10,1 itu menjadi 10,2 dan 5,2 menjadi 5,1. Dengan hasil 225
per 455 dengan hasil 0,494505. Untuk PX sama dengan 3 itu sama juga, kita ubahnya di bagian 10350 dengan hasil 120 per 455 0,25373. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.